Halo semuanya, selamat datang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kebersihan dan sanitasi usaha. Pada musim pandemi COVID-19, sanitasi dalam usaha kuliner merupakan kegiatan yang perlu diperhatikan. Sanitasi juga bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir risiko penyebaran virus COVID-19, serta menjamin mutu dan keamanan pangan. Bersamaan dengan meningkatkan sanitasi dan kebersihan, daya tarik usaha pun akan meningkat. Lalu, bagaimana praktik sanitasi pangan yang perlu diterapkan oleh para pelaku usaha? Pada video ini kita akan membahas 3 topik utama yaitu sanitasi pangan, kebersihan pekerja, dan meningkatkan daya tarik dengan kebersihan. Sanitasi pangan merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Sanitasi meliputi lingkungan produksi, ruang produksi, peralatan, fasilitas ruang produksi, penyimpanan, dan limbah. Lokasi produksi industri pangan harus jauh dari sumber cemaran seperti sumber polusi, tempat pembuangan akhir, atau perumahan padat dan kumuh. Lingkungan seperti ini dapat menimbulkan kontaminasi terhadap pangan yang diolah. Lingkungan produksi harus bersih, tidak berdebu, memiliki selokan yang berfungsi baik, dan tempat sampah berpenutup. Ruang produksi sebaiknya memiliki konstruksi bangunan yang mudah dibersihkan dan bebas hama. Lantai ruang produksi sebaiknya terbuat dari keramik, sehingga mudah dibersihkan. Ruang produksi sebaiknya tidak berada di pekarangan belakang atau di tempat terbuka karena produk pangan yang diolah dapat terkontaminasi. Selain itu, permukaan tempat kerja harus bersih, halus, tidak berkarat, kedap air, dan tidak mencemari pangan. Jendela di ruang produksi dilengkapi dengan kawat kasa sehingga produk pangan yang diolah tidak terkontaminasi. Peralatan produksi, seperti food processor, mixer, oven, panci, pisau, penggorengan, kompor sebaiknya terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, mudah dibersihkan, tidak beracun, memiliki permukaan yang halus, dan tidak berkarat. Bahan dan alat kebersihan, seperti sabun, disinfektan, sikat, kemoceng, kain lap sapu, dan pel juga harus ditempatkan terpisah dari penyimpanan pangan. Semua peralatan produksi dan lingkungan harus dibersihkan secara teratur, termasuk memakai disinfektan. Fasilitas ruang produksi dilengkapi dengan sarana cuci tangan seperti wastafel, sabun cuci tangan, dan lap bersih. Selain itu, fasilitas ruang sanitasi juga dilengkapi dengan pencucian, toilet, dan sarana pembuangan air. Bahan makanan yang belum dimasak harus disimpan di lemari pendingin untuk menghindari kerusakan atau pembusukan. Makanan matang disimpan dalam wadah yang aman, yaitu bersih dan tidak menggunakan wadah yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Makanan harus dalam keadaan tertutup sehingga terhindar dari kontaminasi. WHO menyatakan bahwa, hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa virus COVID-19 telah ditransmisikan melalui sistem pembuangan dengan atau tanpa pengolahan air limbah. Namun demikian, air limbah yang dibawa dalam sistem pembuangan harus diolah dengan teliti. Untuk penanganan limbah domestik, usaha diharuskan memiliki selokan yang berfungsi baik, dan tempat sampah berpenutup. Untuk usaha mikro kecil, penanganan limbah dapat mengacu ke penanganan limbah domestik sesuai ketentuan perundang-undangan. Kebersihan pekerja industri pangan sangat penting. Makanan tidak aman dapat disebabkan oleh kontaminasi dari pekerja, baik disengaja maupun tidak. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan pekerja adalah selalu mengecek suhu badan dan kondisi kesehatan secara berkala. Jika merasa mengalami gejala COVID-19 atau ada sejarah kontak dengan pasien COVID-19, harus melakukan pengetesan. Rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Penggunaan hand sanitizer dapat dilakukan selama 30 detik untuk area tertentu yang tidak memungkinkan untuk mencuci tangan dengan air. Pekerja industri pangan harus mencuci tangan sebelum bekerja dan setelah dari toilet, dan ketika mengolah pangan harus menggunakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, masker, sarung tangan, dan celemek. Untuk industri kecil rumah tangga yang masih terbatas modal, cukup menggunakan baju yang bersih dengan tambahan celemek sebagai pelindung agar baju tetap bersih, dan menggunakan masker serta sarung tangan. Ketika mengolah pangan tidak boleh bercakap-cakap, bersin, menggaruk-garuk kepala, apalagi merokok.
Untuk pelaku usaha yang punya beberapa karyawan, bisa memberlakukan pengaturan ulang jadwal kerja karyawan, pembatasan jarak fisik antar personel karyawan, dan pembagian kelompok. Setelah menjaga higienitas produk dan karyawan, kita bisa mulai meningkatkan daya tarik dengan kebersihan. Menciptakan lingkungan yang bersih untuk pelanggan Anda. Toilet yang tidak bersih dan kurang terawat, terbukti mempengaruhi penilaian negatif pelanggan Anda serta mengurangi kemungkinan pelanggan Anda untuk mengulang pembelian produk Anda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 20% orang akan meninggalkan toko lebih awal dari yang direncanakan jika mereka tahu fasilitas toilet berada di bawah standar. Pastikan penyediaan fasilitas cuci tangan dan pengeringan tangan yang memadai untuk pelanggan Anda. Pintu masuk usaha manapun, terlepas dari lokasinya, adalah titik pertama bagi pelanggan memberikan impresi pada reputasi dan kualitas bisnis Anda. Buatlah sebuah sambutan yang hangat ke dalam lingkungan yang mencerminkan merek Anda. Bau udara yang tidak sedap memberi kesan negatif tentang lingkungan yang tidak bersih dan menurunkan niat pengunjung untuk berbelanja di tempat Anda. Segarkan ruangan Anda dengan wewangian yang dipilih dengan cermat untuk memancarkan gaya hidup dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Kombinasikan tanaman dalam usaha Anda. Tanaman obat keluarga bisa dipilih sebagai dekorasi ruangan usaha sebagai kombinasi estetika dan peningkatan kesehatan pemilik usaha. Pemeliharaan fasilitas sangat penting untuk memastikan lingkungan Anda terjaga dengan baik dan bersih setiap saat. Ini termasuk menjaga lantai agar tetap bersih dan kering, menempatkan keset anti-selip dapat meningkatkan standar keselamatan dan meminimalkan risiko bagi pelanggan Anda untuk tidak tergelincir dan terjatuh. Memfasilitasi pengunjung Anda dengan menyediakan fasilitas sabun tangan dan pengering tangan yang memadai juga dapat menumbuhkan kebiasaan mencuci tangan yang baik di antara pelanggan Anda. Gagang pintu adalah titik yang biasanya sering diabaikan saat proses pembersihan. Pastikan program pembersihan yang baik dan berikan akses ke sanitizer tangan untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang. Dengan menerapkan prinsip higienitas dan kebersihan dalam menjalankan usaha Anda, diharapkan akan terjadi peningkatan pada daya tarik usaha yang akan membuat bisnis Anda berkembang lebih jauh. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.